Sejarah Museum Bank Indonesia. History of the Indonesian Bank Museum. Museum Bank Indonesia diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. The Indonesian Bank Museum was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, on July 21st, 2009. Nuansa antik dinding. Beberapa ruang interior di gedung SD Javansche Bank, kini Museum Bank Indonesia, dilapisi oleh dinding yang unik, seperti yang terdapat di ruang hijau, ruang kas afdeling, dan ruang direksi di mana dindingnya dilapisi oleh kayu jati yang dipelitur warna coklat. Pada ruang hijau, kini ruang Hall Inspiration, dindingnya menggunakan keramik berwarna hijau dengan corak menyerupai marmer. Keramik tersebut diimpor dari Friesland, Belanda, yang dipesan melalui perusahaan Martin dan Co. Sedangkan di ruang kas afdeling saat ini digunakan sebagai ruang layanan pengunjung atau visitor center. Dindingnya terbuat dari keramik bermotif warna coklat tembaga. Antique impression of wall. Part of interior within the Javansche Bank's building. Presently, Bank Indonesian Museum has unique wall. For example, wall in the green room, teller's room, board of director room are made of brown finished teak. In the green room, presently, the Hall of Inspiration, the walls are made of green ceramics with a marble-like motif. The ceramics was imported from Friesland of the Netherlands and ordered through a Dutch vendor, Martin and Co. In the teller's room, presently visitor center, the walls are made of copper-colored ceramics with motif. Pesona geometris Ubin. Lantai asli yang terdapat di gedung SD Javansche Bank, kini Museum Bank Indonesia, memiliki pola dan warna yang menarik. Lantai tersebut terbuat dari material ubin PC, portland semen, yakni berupa campuran semen. Lantai disusun dengan pola geometris, kombinasi warna kontras, biru muda, merah, kuning, hitam, dan coklat. Pola geometris ini dipengaruhi oleh munculnya gerakan De Stijl dan Art Deco yang berkembang pada awal abad ke-20. Ada beberapa merek ubin yang terpasang di gedung Bank Indonesia Kota, antara lain UJ, OKN, Rema, Cerabati, Villeroy, Bosch, dan Otto Kaufmann. Ubin-ubin tersebut dipesan melalui perusahaan pemasok dari Belanda, Martin dan Co. Fascinating geometric floor tiles. Original floor in the Javansche Bank building. Presently, Bank Indonesian Museum have tiles of fascinating pattern and color. The floor tiles are made of Portland cement mix. They are configured in geometric pattern with a contrast color combination of light blue, red, yellow, black, and brown. These geometric patterns were influenced by the De Stijl and Art Deco style movement, which started developing in the early 20th century. Several brands of floor tiles in Bank Indonesian building include UJ, OKN, Rema, Cerabati, Villeroy, Bosch, and Otto Kaufmann. They were ordered through a Dutch vendor, Martin and Co. Pilaster di Museum Bank Indonesia. Pilaster merupakan tonjolan pada dinding yang bentuknya menyerupai kolom karena memiliki badan dan kepala. Pada bangunan Bank Indonesia Kota, motif hias pilaster diadopsi dari motif Yunani kuno. Motif yang juga digunakan di bangunan-bangunan bergaya neoklasik lainnya. Motif hias pilaster di Bank Indonesia Kota terdiri dari motif ionik, Corinthian,
Romanes atau gabungan dari 2-3 motif tersebut. Pilaster berlanggam ionik memiliki bentuk yang ramping. Terdapat ikatan volute gulungan yang melengkung ke bawah. Biasanya dihiasi dengan motif telur, panah, dan lainnya. Pilaster berlanggam Corinthia memiliki hiasan penuh. Biasanya memiliki bentuk 2 garis daun acanthus dan 4 volute gulungan. Pilaster berlanggam Romanes memiliki hiasan paling ramai dengan motif geometris tumbuh-tumbuhan, hewan, dan atau manusia. Plaster on Bank Indonesian Museum. Plaster is a protrusion on the wall with a column-like shape as having body and head. On Bank Indonesian building, ornamental motif of plaster was adopted from ancient Greek. The same motif used on other neoclassical buildings. The ornamental motif of plaster consists of Ionic, Corinthian, and Romanesque motifs or a mix of the two or their motifs. Ionic style plaster has a slim form and a volute bending downward. It is usually decorated with motifs of egg, arrow, etc. Corinthian style plaster has full ornament, commonly 2 rows of acanthus leaves and 4 volutes. Romanesque style plaster has the most crowded ornament with geometry, plant, animal, or human motif. Metamorfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia berakar pada logo The Javaanse Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku dari tahun 1953 sampai 2005. Logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo The Javaanse Bank dengan mengubah huruf J menjadi huruf I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi solid, tegas, dan berwibawa seperti yang kita lihat sekarang ini. Logo-logo di Javas Bank di atas ini bukanlah logo resmi, melainkan logo-logo yang muncul pada uang-uang terbitan di Javas Bank. Logo Bank Indonesia sampai akhir 1990-an juga merupakan logo yang tampil pada uang-uang terbitan Bank Indonesia dan bukan merupakan logo resmi. Baru 3 logo terakhir sejak 1990-an yang digunakan juga sebagai logo korporat. Metamorphosis of Indonesian Bank logo. Bank Indonesia's logo had initially been designed from the logo of the Javaanse Bank by substituting the J with the I without changing other elements. The logo has since then undergone a long process of metamorphosis with 7 consecutive changes from year 1953 to 2005. Considering the aesthetic aspect and the solid image of the central bank, Bank Indonesia's logo has now been made to look firmer and more authoritative. Only the 3 last logo exhibited here are corporate logos. The rest were logo found on the money issued by the Javaanse Bank and Bank Indonesia. Perkembangan alat pembayaran dan sistem pembayaran yang dikelola Bank Indonesia. Development of Payment System and Payment Instrument Managed by Bank Indonesia. Pada abad ke-5 sampai ke-14 di Nusantara beredar mata uang emas, perak, tembaga, timah maupun perunggu. Berbagai kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Aceh, dan Pasai mengeluarkan mata uangnya sendiri. Mata uang kerajaan Aceh bahkan sempat berlaku meluas di berbagai belahan dunia. Sementara itu, perdagangan dengan Cina meluaskan pemakaian kepeng Cina di kota-kota pelabuhan Nusantara. Selama masa kolonial, berlakulah Gulden Hindia Belanda dalam wilayah kekuasaan Belanda di Nusantara. Setelah Indonesia merdeka,
Uang Republik Indonesia atau ORI mulai dipakai. Keadaan politik yang masih kacau tidak memungkinkan penyebaran ORI secara luas, sehingga beberapa daerah memperoleh wewenang untuk mencetak uang yang berlaku hanya di wilayah tersebut. Uang ini dikenal dengan nama orida atau ori daerah dan kerap dicetak dengan bahan yang sangat sederhana. Segera setelah Bank Indonesia resmi berdiri pada 1953, uang kertas Bank Indonesia diterbitkan untuk pertama kalinya. Mulanya, Bank Indonesia dan pemerintah RI bersama-sama memegang hak menerbitkan uang. Sejak 1968, wewenang ini dipegang sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mengeluarkan uang khusus peringatan yang dicetak dalam jumlah kecil untuk dikoleksi dan dijual dengan harga yang lebih besar daripada nilai nominalnya. Ruang Numismatik Museum Bank Indonesia memiliki koleksi numismatik terlengkap di Indonesia. Sebelum diedarkan ke bank-bank, uang-uang kertas dan logam disimpan dalam khazanah ini. In the numismatic room, we shall see how the development of money and the history of the nation are strongly intertwined. The multitude of kingdoms in the archipelago during the classical era, from the 5th to the 14th century, published their own money, while the trade with China furthered the usage of the Chinese copper. Causa or chassis. During the occupation, the Dutch colonial government used the Indonesian gold and used it in the Indies. After the Indonesian independence in 1945, the Ori or the Republic money was used. The Soviet situation at the time, however, prevented the spread of the Ori, and some local authorities were allowed to circulate their own local Ori or Orida soon after the establishment of Bank Indonesia on 1953. The first Bank Indonesia money was put out. At first, Bank Indonesia and the government of the Republic of Indonesia had a joint authority to publish money since 1968. However, this authority has been solely held by the Central Bank or Bank Indonesia. The numismatic of the Museum Bank Indonesia was previously used as the treasury chamber where the newly printed paper money and coin were stored. Ori Orida, Oang Republik Indonesia dan Oang Republik Indonesia Daerah. Republic of Indonesian money and the regional currency of the Republic Indonesia. Negara baru dengan begitu banyak uang baru. Ori Oang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah Rp100. Berbagai masalah langsung menghantam. Sulitnya peredaran, maraknya pemalsuan, dan terganggunya percetakan uang. Selain itu, kebutuhan akan pecah kecil jauh melampaui uang yang tersedia. Suasana perang begitu menyulitkan peredaran ori, sehingga di beberapa wilayah terbitlah ori daerah atau orida, dan uang daerah lainnya seperti mandat, bon pasar, dan bon basras, serta cek. Konferensi Meja Bundar pada akhir 1949 menghasilkan negara RIS dengan DJB sebagai bank sirkulasi. Uang RIS pun dicetak dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, menggantikan ori dan orida. A new country with a myriad at new money. Ori or the money of the Republic of Indonesia came into effect in October 1946. Its first denomination being Rp100 made a problem were immediately encountered difficulty in circulating the money. The widespread forgery and the printing disturbances, beside the need for small denomination, exceeded the money available. The war made it difficult to circulate the money, and some areas issued their own ori, orida, and other regional money such as market bond, rice bond, and check. The Round Table Conference at the end of 1949 resulted in the establishment of RIS or the Federal Republic of Indonesia, with the Javanese Bank as its
Circulation bank Rismani were thus issued as the legal tender, replacing the ORIS and ORIDAS. 1999 sampai sekarang 1999 to now. Sistem clearing system. Sebelum 2002 terdapat 4 jenis sistem clearing yang berbeda, yaitu sistem clearing elektronik, SCADE, sistem clearing otomasi, semi-otomasi clearing lokal, SOCL, dan sistem manual. Sejauh ini penyelenggaraan clearing masih bersifat lokal. Sistem clearing luar wilayah yang mulai diimplementasikan Oktober 2002 memungkinkan bank-bank mengclearingkan wakatnya pada penyelenggaraan clearing wilayah manapun. Selanjutnya, sistem BI RTGS Real Time Gross Settlement yang telah mampu melaksanakan transfer kredit antar bank tanpa wakat, mendorong dikembangkannya Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Juli 2005. Sistem ini dapat mengakomodasi transfer kredit antar bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa pertukaran fisik wakat. Prior to 2002, there had been 4 different clearing systems: the Jakarta Electronic Clearing System, Automated Clearing System, the Semi-Automatic Clearing System, and the Manual System. So far, clearing system still took place locally. The Outer Region Clearing System implemented in October 2002 enabled banks to exchange their documents any clearing house anywhere. Secondly, the BI RTGS system, which had the paperless interbank credit transfer, encouraged the development of Bank Indonesia National Clearing System in July 2005. According the interbank transfer of credit to any place in Indonesia with any physical document action. Peran Bank Indonesia sebagai lembaga sosial di Indonesia. The role of Bank Indonesia as a social institution in Indonesia. Peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Role of Bank Indonesia under Law No. 24 of 1999. Foreign exchange traffic activities and exchange rate system. Bebas terpantau lalu lintas devisa. Bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Undang-Undang Nomor 24 ini menegaskan sikap bahwa Indonesia menganut sistem devisa bebas yang memungkinkan setiap penduduk bebas memiliki dan menggunakan devisanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 ini pula, BI memantau dan mewajibkan perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan bukan lembaga keuangan untuk menyampaikan laporan kegiatan lalu lintas devisa. Bank Indonesia juga berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan penduduk. Dan setiap penduduk wajib mematuhi secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan BI. Pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas pengendalian moneter. Freebird monitored foreign exchange traffic activity. Along with the enactment of Law No. 23 of 1999, Bank Indonesia Law No. 24 or 1999 on foreign exchange activity and exchange rate system was established. Law No. 24 or 1999 stipulated the stand that Indonesia adopted a free foreign exchange system which enabled every citizen to own and use his foreign exchange. Under Law No. 24, BI also monitor and require bank, non-bank, financial institutions, and non-financial companies to submit report on foreign exchange traffic activity. Bank Indonesia is also authorized to request information and data concerning the activity of
Foreign exchange traffic channeled out by residents, and every residential company with it directly or through other patterns stipulated by BE. Monitoring of foreign exchange activity is necessary to maintain the effectiveness of monetary control. Agar tak salah takar saat menukar sistem nilai tukar berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Nilai tukar itu sendiri yang diterapkan berbagai negara memiliki 3 sistem: tetap, fixed exchange rate, mengembang terkendali managed floating, dan mengembang bebas free floating. Pemilihan sistem yang diterapkan tergantung pada situasi dan kondisi negara, khususnya besarnya cadangan devisa yang dimiliki, keterbukaan ekonomi sistem devisa yang dianut, besarnya volume dan kondisi pasar falas domestik. Count before changing exchange rate system. Pursuant to Law No. 24 or 1999 concerning foreign exchange traffic activity and exchange rate system. The exchange rate system is used to establish the price of rupiah century against foreign currency. The exchange rate itself, as applied by various countries, has their system: fixed exchange rate, managed floating, and free floating. Selection of the applied system depends on the situation and condition of the country, especially the amount of foreign exchange reserves possessed, the openness of the economy, the system of foreign exchange held, the volume, and the domestic forex market condition. Kapal Jung Jawa. Jung Java Ship. Tak banyak ada yang tahu jika orang Jawa pernah membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Orang Jawa menyebutnya Jung, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Jung Jawa ada sejak abad ke-8 ketika perkapalan Nusantara mencapai puncak kejayaannya. Jung Jawa dikenal sebagai kapal raksasa yang dibuat dengan teknik cukup unik. Pembuatan kapal raksasa ini tidak menggunakan paku atau besi, namun menggunakan pasak untuk merekatkan bagian kapal satu sama lain. Jung Jawa terdiri dari 4 tiang layar dan dinding besar yang terbuat dari gabungan 4 lapis kayu jati. Jung Jawa juga menggunakan bermacam layar, mulai dari 2 layar hingga 4 layar besar, lengkap dengan sebuah busur besar sebagai kemudi angin. Not many people know that the Javanese owned built the largest ship in world history. The Javanese call it Jung. Within all Javanese main boat, Javanese Jung existed in the 8th century when Nusantara shipping reached in heyday. Jung Java is known as a giant ship made with quite unique technique. The construction of this giant ship does not use nail or arrow, but using tape to glue the ship parts to each other. The Javanese Jung consists of 4 masts and large bow made of a combination of 4 layers of thick wood. The Javanese Jung also uses various sails ranging from 2 sails to 4 late sails, complete with a large bow as a wind rudder. Koleksi Ori dan Orida 1-5. Ori and Orida Collection 1-5. Patung tokoh Haji Saman Hudi. Statue of the figure of Haji Saman Hudi. Saman Hudi atau sering disebut Kiai Saman Hudi adalah pendiri Serikat Dagang Islam, sebuah organisasi di masa Indonesia yang awalnya merupakan wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Nama kecilnya ialah Sudarno Najib. Saman Hudi, or often called Kiai Haji Saman Hudi, is the founder of Serikat Dagang Islam, a mass organization in Indonesia which was originally a forum for batik entrepreneurs in Surakarta. His first name is Sudarso Najib. Gunungan Emas Batangan. Mountain of Gold Bullion.
Di sebuah ruangan terdapat tumpukan emas batangan yang terlihat di balik kaca. Ini adalah gambaran tentang cadangan devisa yang dimiliki Indonesia. Emas ini memiliki berat 13,5 kg per batang. Tumpukan emas batangan itu ternyata replika yang bertujuan sebagai edukasi kepada pengunjung museum, namun ukuran dan berat emas batangan replika tersebut sama dengan emas batangan asli. In a room there is a pile of gold bar visible through the glass. This is an overview of Indonesian foreign exchange reserve. This gold weighs 13.5 kg per ringgit. The pile of gold bar turned out to be replicas that aim to educate museum visitors. However, the size and weight of the replica gold bar is the same as the original gold bar. Koleksi seragam tentara. Collection of army uniform. Koleksi seragam tentara dari tentara Belanda, Jepang sampai Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Collection of army uniform from Dutch, Japanese to Indonesian soldiers before and after independence. Kelompok saya di sini akan menjelaskan dan memberitahukan tentang sejarah Museum Jakarta dan biografi Fathahillah. Yang pertama, tentang sejarah Museum Jakarta. Gedung Stadius. Gedung Museum Sejarah Jakarta yang megah ini dahulunya adalah Stadius Kota Batavia. Artinya Balai Kota bangunan yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck tahun 1653 sampai 1713. Putra Jan van Riebeeck, pendiri Cape Town, kota tertua di Republik Afrika Selatan. Dahulu lapangan di depannya merupakan halaman utama Kota Batavia. Gedung Balai Kota sebelumnya. Bangunan yang sekarang adalah Balai Kota yang ketiga. Balai Kota pertama didirikan tergesa-gesa pada tahun 1620 di sebelah timur Kali Ciliwung, tidak jauh dari Jembatan Jungkat, sekarang Jembatan Jungkat, Kota Intan. Gedung ini hanya bertahan selama 6 tahun dan diganti oleh Balai Kota kedua, 1627 sampai 1707, yang dibangun pada sisi selatan halaman utama Kota Batavia. Sama dengan lokasi yang sekarang, Balai Kota kedua pada awalnya mungkin hanya satu lantai saja dengan atap datar, tetapi kemudian berapa kali direnovasi dan diperbesar, pada akhirnya gedung ini tidak cocok lagi dan dianggap tidak pantas untuk kota yang begitu bermasyhur seperti Batavia dan diganti dengan Balai Kota ketiga. Pembangunan Gedung Balai Kota. Gedung Balai Kota bercorak sederhana, bergaya klasistik tercampur dengan unsur barok. Rancangan bangunan dikerjakan oleh kepala tukang VOC W.J. Van David dan dibangun di bawah pimpinan kepala tukang kayu J.F. Kelmer selama 3 tahun dari tahun 1707 sampai 1710. Gedung ini agak menyerupai Balai Kota lama di Amsterdam, sekarang menjadi Paleis of the Dam. Istana ini dibangun setengah abad lebih. Fungsi Gedung Balai Kota. Kantor terpenting dalam Balai Kota adalah Dewan Kota Praja, College van Schepenen, dan Dewan Pengadilan Raad van Justitie. Tetapi banyak instansi lain berkantor di gedung ini seperti Panitia Kesejahteraan Anak-anak Yatim Piatu, Catatan Sipil di antara tahun 1622 dan 1640. Satu ruangan hari Minggu dipakai untuk mengadakan ibadat sampai gereja Belanda di sisi barat halaman kota selesai dibangun. Balai Kota kedua beberapa waktu dipergunakan juga sebagai tempat pemakaman. Jan Peter John Choed 1587 sampai 1629. Pendiri Batavia, sebelum jenazahnya dipindahkan ke gereja di tempat yang sekarang menjadi Museum Wayang. Karena banyak rapat dan pembicaraan dilakukan dalam gedung ini, maka terkenal dengan sebutan Gedung Bicara atau Bacalo, ucapan orang Hokkien. Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta berawal dari Museum Oud Batavia, Batavia Lama, yang beralamat di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27, kini Museum Wayang, yang diresmikan tahun 1939. Pada masa kemerdekaan tahun 1945, museum ini berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI).
Dan selanjutnya tahun 1968 diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Pada tahun 1974 koleksi dipindah ke gedung Staduis ini yang kemudian diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta. Selanjutnya, wajah Stadius Batavia dalam dua zaman. The Face of Stadius Batavia in 2X. Kalapa dan Jakarta di dalam catatan sejarah. Pada tahun 1512 dan 1521, Sri Baduga dari Kerajaan Sunda mengutus putra mahkota Surawisesa ke Malaka atau Penang Malaysia kini untuk meminta Portugis menandatangani perjanjian dagang lada dan memberi hak membangun benteng pertahanan di Kalapa. Sri Baduga of Sunda sent the Crown Prince Surawisesa to Malacca of Penang, Malaysia today, to propose the Portuguese to sign a people treaty and give the right to build a defense fort in Kalapa. Pada tahun 1522, pada 21 Agustus, dokumen kontrak perjanjian ditandatangani oleh Portugis dan Kerajaan Sunda. Dibuat rangkap dua, satu salinan untuk Raja Sunda dan satu lain untuk Raja Portugal. In 21 August, the treaty contract document signed by the Portuguese and Sunda Kingdom made into copies, one copy for Sunda King and another one for King of Portugal. Sekitar Desember 1526, Fatahillah menyerbu Sunda Kalapa dengan pasukan gabungan Demak dan Cirebon. Fatahillah attacked Sunda Kalapa with a joint forces of Demak and Cirebon. Awal 1527, kapal Portugis mendekati pelabuhan Kalapa, tapi kemudian sebagian pasukannya dihalau dan dibantai pasukan Fatahillah sehingga kapalnya berbalik ke Malaka.